kasih tahu si Jereng ya, si Bopeng Jereng kasih tahu. Kalau mau ngeliat tanya sama kalian. Aku udah pernah ngeliatin dari tangan pertama. Aku dari tangan pertama pindah ke tangan siapa. Aku nih tangan ketiga beli tanah ini baru aku bangun rumah. Mereka beli dari tahun 83. Bahkan masih di atas materai yang lama. Nah, si Bopeng ujuk-ujuk mau nanya lagi, mana sertifikatnya nggak bisa nunjukin. Kan Siti, ngapain aku berulang kali flexing sertifikat rumah? Cukuplah sekali. Siapa yang udah pernah lihat? Aku pernah ngeliatin sertifikat rumah ini pada saat aku dibully sama si Yoke. Ketik pernah. Telat ya, iya dia nongol ke dunia maya kan telat. Tuh, short pro drama saya. Siapa lagi yang pernah lihat? Aku nunjukin, aku saksinya tuh Rinaldo Nando. Aku nunjukin di meja belakang. Kenapa waktu itu aku nunjukin? Bukan sengaja. Karena staf legal aku itu datang mau tanda tangan surat hibah ke atas nama Renzo. Makanya pas, oh iya ada nih kepalang di si Yoke mau tahu. Nah karena ada di meja aku sorot tuh. Nih ya, Yoke ya, bahwa rumah aku ini punya gua. Sertifikatnya ini, atas namanya, atas nama aku. Aku hibahin ke atas nama Renzo. Buat apa? Biar nanti pada nggak berantem. Karena aku nggak mau amit-amit jabang bayi ya, banyak banget tuh orang tua nggak ada nanti pada rebutan. Jadi anak aku tuh udah punya satu-satu, ini punya kamu, ini punya kamu. Kenapa rumah ini aku kasih nama Renzo, anak aku laki-laki satu-satunya, biar kakak-kakak perempuannya itu kalau mau pulang punya rumah. Karena ini rumah rumah brothernya, saudara laki-lakinya. Makanya aku kasih nama Renzo sampai sekarang. Siapa yang pernah lihat? Coba. Siapa yang pernah lihat? Bahkan aku waktu itu ngomong aku ini nebeng di rumah anakku ya Renzo. Nah sekarang tiba-tiba si Samira Sinting datang ke dunia maya pengen kepo, pengen tahu. Tuh saya Kak pernah. Samira lagi ini, oke. Maaf Kak. Maaf, Kenapa tadi mentang? Tadi mati lampu. Ada waktu loading time kan antara genset bunyi, wifi kembali, restart. Oke. Oh, Oke, kamera. Tiba-tiba ya Allah. Kupikirkan aduh kok kayak gini orang lagi seru-serunya. Lanjutlah kamera. Aku masih Lanjut punya lagi waktu. kamera. Iya. Maaf ya teman-teman, maaf ya Kak Fitri, maaf ya Gansa ya. Kak Fitri kalau disuruh memilih, Kak Fitri memilih rumah yang minimalis atau rumah yang seperti istana. American klasik gitu. American klasik yang ada wallpaper ngeletek gitu. Aku lebih suka minimalis kamera karena aku simple. Aku lebih senang punya rumah itu yang apa ya, yang begini gitu loh, yang nggak banyak barang, terus kamera. terus aku bisa ngelihat luar. Aku suka rumah yang terang kamera karena aku nggak suka tuh rumah-rumah yang kayak istana, yang kayak cewek-cewek suka gitu ya, kayak American klasik apa gitu. Untuk pergi misalnya, aku suka, bukannya aku nggak suka, tapi untuk aku tinggal di situ aku nggak. Aku lebih suka kayak yang ini Kak, kayak yang di sebelah. Ya, sebelah dinding kakak, yang di sebelah dinding kakak itu kan klasik banget ya Kak ya. Rumahnya megah kayak istana gitu. Kita lihatnya, tapi untuk aku tinggal di dalamnya enggak. Oke, jadi suka yang lebih minimalis kayak gitu ya. Kak Fitri lebih suka di teleponan atau lebih suka chatan? Sekarang lebih suka voice note. Voice note lebih suka. Iya. Lebih suka voice note ya buat teman-teman yang punya nomornya Kak Fitri. Kak Fitri lebih suka voice note. Ya, kalau ketik-ketik itu malah ngebacanya. Kadang-kadang kan ketikan itu sama suara tuh agak beda ya pengertiannya. Aku lebih suka kalau teman-teman tuh voice note. Biar Kanza, ada budaya yuk, naikkan budaya yuk Kak Fitri, biar Kanza biar bebas dari luasa lari sana sini, ada budaya yuk. Kakak, ya sekalian Kak kamera menyiapkan pertanyaan lagi ya. Budaya yuk mana nggak ada? Budaya yuk private sekarang. Budaya yuk minta naik. Aku baru bisa. Aku kan tahu aku gaptek. Apalagi kamera pertanyaannya. Aku lagi ditanya-tanya. Lagi makan Kak? Oke, abis makan naik ya. Lebih suka yang realistis atau lebih suka yang idealis? Realistis lah. Sekarang udah nggak musim idealis Kak. Realistis ya. Hidup terlalu banyak drama. Jangan. Hai XX1. X2.
Yang realistis, yang pasti-pasti aja Kak sekarang. Gitu Kak Mayra. Ya, Iya tuh. Kak Fitri lebih pilih mana? Dikritik dengan sangat jujur dan tajam di depannya Kak Fitri demi kebaikan, atau ditenangkan dengan kebohongan kecil yang menyelamatkan perasaan Kak Fitri? Aduh, aku mah mendingan dikritik di depan. Walaupun itu sebetulnya kalau itu kan aku banget sama orang ya. Jadi kalau aku ngomong ke orang mungkin orang sakit hati. Tapi once nanti dia sadar, ya bener kata si Fitri ya. Dan aku juga suka orang begitu ke aku. Yang tadi aku bilang, aku lebih senang di debat daripada yes 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 aja gitu. Aku lebih senang orang yang mengkritik daripada yang udahlah gitu nggak mau ribut. Tapi di belakang judging gitu. Nah aku nggak. Oke, jadi lebih suka belak-belakan lah ceritanya ya. Begitu. Bude Yayu kok dicari sama Cio, Bude Yayu. Eh, Kalau Kak Fitri menilai seseorang itu berdasarkan hasil kerjanya atau proses kerjanya? Kalau aku lebih ke hasil ya, karena aku itu gini ya Kamera ya, pengalaman itu kan membuat kita menjadi dua ya, menjadi kalau kita pengalaman kita nggak enak, kita bisa menjadi baik atau sebaliknya gitu ya. Iya. Aku pernah posisi aku itu pernah menjadi karyawan. Bagaimana nggak enaknya jadi karyawan? Bagaimana nggak enaknya punya bos yang nggak baik gitu ya? Aku pernah di posisi itu. Walaupun walaupun misalnya aku kerjanya itu dari jam 7, bahkan dulu aku tuh dari jam 7 sampai jam 5 waktunya. Tapi kadang-kadang namanya kerja di bank kan kadang-kadang pulangnya telat kan. Tapi proses pekerjaan aku tuh tidak dihargai pun gitu. Walaupun aku bisa misalnya datangin nasabah banyak. Gak dilihat tuh. Yang dilihat itu lu rajin kerja atau enggak gitu. Padahal kan nggak begitu kalau lihat pekerjaan. Hasilnya apa? Nah sekarang aku terapin ke anak-anak buahku. Aku nggak perlu mereka itu datang tepat waktu ada di depan mataku rajin kayak anak-anak rajin tapi nggak ada hasil. Mendingan terserah deh lu di mana, yang penting lu jualan. Atau terserah deh lu mau bagaimana, yang penting proyek-proyek kita beres lu kerjain sesuai dengan timelinenya. Daripada orang yang ada di depan muka aku terus tapi nggak beres gitu. Mending aku mah hasil lah Kamera. Oke, jadi lebih ke output orientation ya daripada proses ya. Iya. Ya. Lebih pilih mana? Lebih pilih sedikit sahabat yang tahu luar dalam yang ngerti, atau punya tongkrongan yang banyak yang buat seru-seruan? Ya dua-duanya sih ya. Kalau sahabat kan teman-teman tahu aku tuh punya sahabat itu-itu aja dari dulu ya. Tapi kalau karena aku juga teman aku banyak, ya aku senang juga punya tongkrongan banyak karena lebih berwarna aja gitu. Kalau misalnya bosen nih misalnya pengen ketemu teman-teman yang agak-agak gila-gila gitu ya, aku pergi tuh. Aku punya satu geng arisan yang udah berteman itu dari 2010 sampai sekarang gitu. Dan itu bukan arisan banyak ya, kita cuma arisan sejutaan, tapi teman-teman dari zaman dulu itu bisa kumpul di situ dan mereka itu tahu kalau aku nggak datang ya aku sibuk. Tapi kalau aku rindu sama mereka aku datang. Gitu ya, ada banyak teman Kamera, tapi untuk yang circle aku, sahabat-sahabat aku kan ya itu-itu aja. Tapi aku senang bergaul. Oke. Nah, Kak Fitri tipikalnya kalau lagi menyelesaikan masalah, apakah on the spot, on the time, kayak gitu, jadi masih pada waktu ada masalah itu, atau lebih memilih diam dulu, cooling down, mikir, baru dibahas? Depend ya masalahnya apa. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan, aku nggak suka menunda. Kalau ada problem di pekerjaan, aku harus beresin hari itu juga. Karena nggak boleh bawa masalah ke rumah. Nah, aku nggak suka tuh. Karena zaman dulu aku kerja sama orang, aku nggak suka tuh, apa ya, bos aku itu masih ngasih PR sampai atau marahin aku atau kita tuh belum selesai terus aku kepikiran atau besok aku dimarahin apa enggak ya yang gitu-gitu. Dan aku kalau ada masalah di kantor pasti aku dudukin, aku beresin, udah jangan bawa masalah pekerjaan ke rumah. Nah, itu aku terapin sampai sekarang. Aku nggak pernah gitu. Oke, jadi tetap juga ya si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Gimana Kak Kamera, coba ulang sekali.
si kontol panjang, situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Boleh tuh kata-katanya. Nggak berani nih katanya. Kak Fitri lebih suka pesta yang ramai dengan orang yang baru atau makan malam, dinner, kumpul sama orang-orang yang terdekat? Aku lebih senang dinner sama orang-orang terdekat. Tapi kan kita nggak juga bisa memilih begitu ya. Kadang-kadang kan aku banyak undangan yang aku kenalnya cuman sama mereka gitu. Yang datang tuh bejibun ya. Kita harus bisa juga harus bisa bawa diri gitu. Karena kita kan nggak bisa juga egois ya. Kadang-kadang kan kamera lihat kan kalau aku punya acara kan semua pada datang gitu. Makanya aku tuh nggak pernah mau bikin acara ulang tahun contohnya. Ulang tahun aku tuh terakhir yang dirayain itu waktu aku bikin brand sama temanku itu sampai bikin macet jalanan. Kalau aku bikin launching, bikin usaha baru itu mungkin waktu aku bikin klinik lah atau salon itu bunga itu dari ujung ke ujung ngalahin orang yang punya gedung dimanapun gitu. Nah, kalau aku diundang sama orang, tentu aku juga harus datang. Karena mereka juga kan support aku kalau aku punya acara. Kalau bisa berbagi tips dan trik menjadi sukses, ya kan? Atau berhasil dalam bisnis itu seperti apa? Bisa nggak dibagikan ke kita? Bisa, aku tuh selalu menerapkan kalau aku tuh punya perusahaan atau aku punya kantor itu aku tidak pernah menyebut ini kantor atau perusahaan. Aku selalu dudukin tim aku ini rumah kalian. Rumah kalian itu ada dua. Satu rumah yang ada keluarga, kedua rumah ini keluarga untuk kalian itu cari rezeki dan cari uang di sini. Jadi selayaknya kita pemilik rumah ya kita harus menyayangi gitu. Aku nggak pernah menganggap kantor aku itu adalah tempat yang menegangkan gitu. Kayak aku selalu menerapkan ini rumah lo, aku tuh ibu kalian. Jadi ya apapun ya mereka bisa ngomong ke aku jam berapa apa gitu. Aku tuh nggak punya batasan antara aku dengan karyawanku yang levelnya paling tinggi sampai paling rendah kamera. Aku tuh bisa juga dihubungi tengah malam sama tukang aku yang urusannya paling rendah gitu ya di pekerjaan gitu, hanya sekedar bilang, "Ibu, anak saya sakit, saya butuh uang." Itu sering terjadi. Atau saya boleh nggak bayaran karena saya mau bayar anak sekolah. Itu kan kalau ke HRD kan suka banyak aturan ya, ini itu. Mereka tuh bisa ke aku langsung. Iya. Oh, jadi tips dan triknya adalah Menganggap mereka menjadikan keluarga. ya, menjadikan seperti memberikan motivasi agar usaha Kak Fitri itu sebagai usaha orang lain juga, kayak gitu. Lebih kepada Mereka juga. membuka diri, menghargai ya Kak Fitri. Jadi Kak Fitri ini bisa sampai yang karyawan yang paling bawah gitu ya menghubungi Kak Fitri ya. Nggak ada waktu, nggak ada batasan, boleh, tetapi tergantung tingkat urgensinya kayak gitu kan. Pokoknya urusan di kantor aku tuh kalau urusan anak sakit, urusan sekolah itu nomor 1. Kak Fitri tipikalnya lebih kepada si pencinta pagi yang energik, pagi-pagi energik, atau misalnya kayak si burung hantu yang malam baru kayak gitu. Kayak gimana? Aku sih yang pagi ya. Yang pagi. Aku tuh orang yang percaya kita tuh harus bangun pagi, menyambut hari itu dengan siap gitu. Kalau sore ya waktunya, malam ya waktunya istirahat. Tapi kan beda-beda ya. Ada orang yang memang bekerjanya malam. Tuh iya kata Cicak. Ada yang kerjanya. Kalau aku kan Kalau di Bugis juga begitu. Kalau di Bugis juga. ya kan? Kalau kita ngomong terus ada cicak bunyi, katanya iya diiyakan sama cicaknya. Kayak gitu. Iya. Makanya Kanza kalau nginep di sini tuh suka berat karena dia bangunnya siang kamera. Kalau di aku doang dia bangunnya pagi. Kadang aku udah WA. Aku udah di meja makan ya karena dia harus duduk sama aku minum kopi breakfast. Itu pokoknya.